Akhirnya aku kembali lagi di Ruslan Hasim Podcast. Bareng aku Alan akan ngobrolin banyak hal tentang dunia ini. Jadi pantengin aja terus Ruslan Hasim Podcast. Ya, kita saat ini masih berada di masa pandemi ya, COVID-19. Dan aku beberapa bulan yang lalu itu sempat merasakan yang namanya kehilangan kemampuan indera penciuman dan juga indera perasa. Wah, takutnya luar biasa sih ya. Karena memang ketika kita kehilangan indera perasa atau pengecap pada masa-masa seperti ini, bisa menjadi tanda yang mengkhawatirkan. Karena apa? Ya, karena merupakan salah satu gejala dari COVID-19 kan? Ya nggak sih? Ya, meskipun demikian, kita sebenarnya nggak perlu panik sih ya. Karena menurut ilmu medis, hilangnya indera perasa itu bisa disebabkan oleh banyak hal. Dan belum tentu COVID loh ya. Penyebab paling sederhana dari hilangnya kemampuan indera perasa ketika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang terlampau panas. Coba ingat-ingat, apakah kamu buru-buru ya ketika mengalami hal ini? Seperti yang udah dikutip dari Livestrong, ternyata paparan terhadap makanan ataupun minuman yang panas bisa menyebabkan indera perasa kita itu menjadi trauma. Khususnya di bagian organ-organ sensorik ya. Dan secara fisik, kamu merasakan bahwa lidahmu terbakar. Dan untungnya ini bersifat sementara loh ya. Ketika organ sensorik pulih, kemampuan mengecap juga akan kembali. Jadi bukan karena COVID. Kemudian penyebab lainnya itu juga terkait dengan penyakit pernafasan umum, seperti misalkan kamu lagi pilek, flu, atau alergi. Ini karena kemampuan pengecap kita dilemahkan oleh virus, bakteri, dan juga alergen, sehingga makanan dan minuman yang kita konsumsi itu terasa hambar atau aneh ya. Dan seringkali kondisi ini juga diiringi dengan hidung yang tersumbat. Namun tak perlu kita merasa harus khawatir berlebihan ya. Ketika kondisimu membaik, indera perasa ini akan kembali normal. Kemudian penyebab lain kenapa indera pengecap kita atau indera perasa juga bisa mengalami yang namanya nggak berfungsi ya, atau kehilangan indera perasa gitu kan. Itu bisa jadi karena kita kekurangan gizi. Percaya nggak sih? Karena menurut penjelasan di laman Harvard Health Publishing, hal lain yang bisa menyebabkan kita kehilangan indera perasa adalah gizi yang tak terpenuhi dengan semestinya. Zat yang berperan besar terhadap hal ini adalah vitamin B12 dan juga zinc. Karena keduanya bertugas ini ya untuk menjaga fungsi sistem saraf tubuh kita, termasuk indera perasa dan penciuman. Nah, ketika tubuh tak mendapatkan asupannya dengan baik, kedua indera itu pun akan melemah. Dan yang terakhir nih ya, sebenarnya banyak sih. Cuman aku mau nyebutin satu-satu, panjang banget. Ya udahlah, cukup sebagian aja. Tapi yang bisa dipastikan juga seperti yang sudah aku sebutkan tadi ya, hilangnya indera perasa bersamaan dengan penciuman ini juga bisa menjadi indikasi kamu terkena COVID-19. Karena gejalanya memang seperti itu. Jadi pastikan kamu tidak menyepelekan hal tersebut. Kalau menurut Livestrong ya, virus SARS-CoV-2 ini seringkali menyerang saraf olfaktori di hidung yang membawa sinyal ke otak. Karena indera penciuman tak berfungsi, indera perasa pun juga ikut mati. Namun perlu dipahami ternyata kalau COVID-19 ada beberapa gejala lain yang menyertai kondisi penciuman dan indera perasa hilang. Seperti kita demam, kemudian sakit tenggorokan, batuk,
sakit kepala, tubuh terasa lelah, kemudian juga hidung berair, mual, muntah, dan juga diare. Nah, kalau kamu hanya merasakan bahwa indera perasamu hilang, ya udah itu bukan COVID. Tapi kalau disertai dengan gejala-gejala penyertanya, wah, segeralah periksakan diri ke dokter karena berbahaya ya. Oke sih, itu aja ya obrolannya untuk kali ini. Jangan lupa untuk selalu kunjungi podcast Ruslan Hasim. Boleh di YouTube, boleh di Kompasiana. Aku tunggu komentar-komentarnya masih di podcast Ruslan Hasim.